Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Adinda dengan NIM 2223374. Saya berasal dari Prodi Manajemen Pajak dan ini adalah tugas presentasi saya tentang mata kuliah Komunikasi Perpajakan dan dengan judul SPT Penyetoraan dan Pelaporan Pajak. Yang pertama, pengertian dan fungsi SPT. Surat pemberitahuan SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, fungsi SPT. Adapun fungsi SPT terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama terhadap pengusaha kena pajak dan yang kedua terhadap pemotong atau pemungut pajak. Nah, adapun bentuk-bentuk isi dan dokumen pendukung SPT terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama dalam bentuk hard copy atau formulir dalam bentuk kertas, dan yang kedua dokumen dalam bentuk elektronik. Dan selanjutnya, adapun isi SPT, yang pertama jenis pajak dan yang kedua nama wajib pajak serta NPWP-nya, yang ketiga tanda tangan WP atau kuasa dari WP, keempat jumlah penyerahan, kelima jumlah DPD, keenam jumlah pajak keluaran, dan yang ketujuh jumlah pajak masukan yang bisa dikreditkan dan lain sebagainya. Dan adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengisi formulir SPT sebagai berikut. Yang pertama, benar. Yang dimaksud dengan benar yaitu benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan, dan benar dalam penulisan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dan yang kedua, lengkap, yaitu memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT. Dan yang ketiga, jelas, yaitu melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan jelas unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT tersebut. Selanjutnya, dokumen pendukung dalam SPT. Jenis formulir. Adapun jenis formulir, yang pertama, formulir jenis SPT 1770S. Formulir SPT ini merupakan jenis SPT tahunan khusus pribadi yang memiliki penghasilan di atas 60 juta. Adapun formulir jenis ini digunakan untuk pegawai yang bekerja di dua perusahaan atau lebih dalam kurun waktu 1 tahun. Yang kedua, formulir SPT jenis 1770SS, yaitu formulir yang digunakan oleh perseorangan atau wajib pajak dengan penghasilan di bawah atau sama dengan 60 juta dan berbeda dengan formulir 1770S. Formulir jenis ini ditujukan untuk karyawan yang hanya bekerja di satu perusahaan atau akuntansi dan sudah bekerja minimal 1 tahun. Dan yang ketiga, formulir SPT jenis 1770. Formulir ini digunakan oleh wajib pajak perseorangan dengan status pekerjaan sebagai pemilik bisnis atau pekerja yang memiliki keahlian tertentu dan tidak ada ikatan kerja. Contohnya, profesi dokter, konsultan, penulis, atau notaris. Dan selanjutnya, beberapa dokumen pendukung yang dibutuhkan wajib pajak sebelum mengisi dan melaporkan pajak tahunan di antaranya. Yang pertama, formulir 1772 A1 dan A2. Formulir dengan kode A1 ditujukan untuk karyawan yang bekerja di perusahaan swasta, sementara formulir dengan kode A2 ditujukan untuk para pegawai negeri sipil. Yang kedua, e-fin atau Electronic Filing Identification Number. Dan yang ketiga, dokumen yang berisi informasi tentang penghasilan, hutang, atau harta lainnya. Selanjutnya, jangka pelaporan SPT.
Jangka pelaporan SPT, batas waktu pembayarannya, penyetoran dan pelaporan pajak diatur sebagai berikut. Yang pertama, SPT tahunan PPh wajib pajak oleh orang pribadi, batas penyampaiannya SPT paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak, dan adapun kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan. Dan yang kedua, SPT tahunan PPh wajib pajak badan. Batas waktunya penyampaian SPT adalah paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Dan yang ketiga, SPT masa. Dan untuk SPT masa ini, batas waktu penyampaiannya 20 hari setelah akhir tahun pajak. Menteri Keuangan, adapun Menteri Keuangan ini menyampaikan tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau suatu masa pajak bagi masing-masing jenis pajak paling lama 15 hari setelah terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Penjelasan saat terutangnya pajak bisa dibaca pada makalah kelompok 2 minggu lalu. Ada 2 tanggal jatuh tempo pembayaran penyetoran pajak dan pelaporan pajak untuk SPT masa, yaitu yang pertama, jika tanggal jatuh tempo pajak bertetapan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dan yang kedua, jika tanggal batas akhir pelaporan bertetapan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan juga dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dan yang ketiga, hari libur nasional, termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama juga ditetapkan oleh pemerintah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan di video ini. Terima kasih telah menonton video saya. Dan jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.